Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bi iqamatis shalah faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Urun cilun yang lunduan hormati kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan halaqah kita yang kadek kita liburkan sejak 2 minggu juga Ramadan sampai sebulan lebih oleh Ramadan. Maka insyaallah malam hari ini dan seterusnya kita akan lanjutkan halaqah-halaqah ini. Yang kedua, secara materi. Sebelum Ramadan, kita masuk sebentar masalah praktek sembahyang. Terus sedikit masalah imamah atau berjamaah. Dan malam hari ini, karena ini malam pertama, maka juga ini kita buka umum. Namun dalam umum itu kita batasi tentang sembahyang atau tentang sholat. Nanti jamaah yang mau bertanya silakan seputar ini sembahyang. Dan luncek di video terakhir ulangan kita sampai mengkaji ini Al-Fatihah dan apa setelah Al-Fatihah. Dalam semua mazhab, baik Hanafi sampai yang paling muda dia Hambali, menempatkan Al-Fatihah sebagai rukun. Bahkan rukun Nabi ketika sembahyang enggak pernah meninggalkan Al-Fatihah. Maka kajiannya, ketika orang sembahyang enggak membaca Al-Fatihah, secara hukum fikih enggak sah salatnya. Maka dalam kajian Asy-Syafi'i itu bacaannya mesti akurat. Fasohah bacaan, panjang pendeknya, sehingga dia enggak merubah makna. Ini sudah kita kaji di pertemuan sebelum Ramadan. Nah, setelah itu disunatkan setelah Fatihah sebelum ruku membaca ayat-ayat pendek. Dalam kajian kitab yang dibaca istilahnya dia mufassal. Nanti 3 istilah. Yang pertama tiwalul mufassal, artinya dia ini bagian sepertiga akhir Al-Quran. Yang tiwal yang panjang-panjang, Ar-Rahman dan seterusnya. Lawannya pendek-pendek. Yang pendek-pendek ini tiwa aqisar mufassal dari wadduha sampai habis. Dan antara dua ini namanya dia ausatul mufassal, seperti al-lail, asy-syams. Namun tidak ada kepastian yang dibaca. Kita boleh pilih berapa minimalnya. Nah, ini ada batasan. Minimal kita baca setelah sembahyang, setelah Fatihah itu 3 ayat. Karena ada ayat, ada surat yang dia 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surat yang 3 surat, yang 3 ayat. Maka kalau itu sepakati oleh para ulama, minimal setelah Al-Fatihah kita baca 3 ayat. Bagaimana hukumnya orang ketika dia jadi imam tarawih misalnya, setelah
Al-Fatihah dia baca Yasin. Jamaah mulai pikiran, oh maknya kepanjang malam. Namun ternyata setelah Yasin Allahu Akbar. Ini sah sembahyangnya, namun ma'al karoha, makruh. Kenapa? Hanya 1 ayat. Keridaan. Kalau begitu batasnya dia minimal 3 ayat. Setelah 3 ayat, takbir. Ini namanya dia takbirul intikal. Takbir untuk pindah. Dari kita berdiri, itu ruku. Maka takbir ini pun bagian dari sunnah. Ketika orang dia ruku tanpa takbir, apakah sah sembahyangnya? Secara fikih sah, namun sahnya itu diikuti sama kebencian atau hal yang makruh. Maka para sahabat menjauhi hal makruh ini. Setelah ayat pendek langsung Allahu Akbar dan ruku. Nah, ruku secara bahasa dia al-inhina. Apa itu inhina? Condong atau miring. Ketika orang ruku itu dia miring. Namun sempurnanya ruku itu badannya, kepalanya sejajar. Itu sempurna ruku. Dan kepalanya enggak ke bawah, enggak ke atas. Ketika orang kepalanya ke bawah atau ke atas begitu, sejajar dengan badannya atau punggungnya dan pokoknya ini, maka itu bagian dari hal yang makruh. Sah sembahyangnya, namun dia makruh. Bacaan seperti bacaan biasa yang kita amalkan. Subhana rabbiyal a'la tu azim. Subhana rabbiyal azim. Kenapa ini yang kita baca? Ketika turun ayat ini, Rasulullah ij'aluha fi ruku'ikum. Bacalah ayat itu subhana rabbiyal azim ketika kita ruku. Dipakai untuk bacanya Nabi giyu laginya. Jadi hadis dari Abu Hurairah menjelaskan ketika turun ayat ini Rasulullah ij'aluha fi ruku'ikum, bacalah ketika rukunya. Maka kesempurnaan ruku tadi punggungnya sejajar dan tangannya tadi ini menekan lututnya. Supaya apa? Yang pertama betisnya kencang. Yang kedua punggungnya sejajar. Ini kesempurnaan ruku. Ya, gue ada pertanyaan. Nah, setelah ruku ini baca bukan Allahu Akbar, namun Sami Allahu liman hamidah. Ini banyak hadis menjelaskan. Yang pertama hadis dari Wa'il bin Hujr. Kata Wa'il, anna nabiyya idza qama minar ruku faqala Sami Allahu liman hamidah. Hadis juga senada dengan ini dari Abi Hurairah. Nabi ketika bangkit dari ruku, Nabi baca Sami Allahu liman hamidah. Kalau begitu pertanyaannya, apa yang dibaca ketika setelah ruku? Yang dibaca adalah Sami Allahu liman hamidah. Maka kita baca Sami Allahu liman hamidah. Bagaimana hukumnya ketika dia jadi makmum dan imam membaca Sami Allahu liman hamidah? Pertanyaannya, apakah makmum membaca juga Sami Allahu liman hamidah? Yang pertama, kapan kita baca dia Rabbana walakal hamd? Ketika orang ruku, dia bangkit Sami Allahu liman hamidah. Sempurnanya berdiri ini bunyi hadis hatta ya'uda kullu faqarin makana. Semua tulang-tulang itu kembali dia ke posisi semula. Kita lurus. Kesempurna berdirinya baru baca Rabbana walakal hamd. Kalau begitu bacaan Rabbana walakal hamd seterusnya bukan kita masih ruku, namun setelah sempurna berdirinya baru baca Rabbana walakal hamd dan seterusnya sampai habis. Ini bacaannya. Namun ketika kita jadi makmum, imam tadi baca Sami Allahu liman hamidah, apakah makmum
membaca juga sami Allah liman hamidah. Bunyi hadis dari Wa'il bin Hujr, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, kalau imam baca sami Allah liman hamidah, perintahnya faqulu, maka bacalah Rabbana walakal hamd. Kalau begitu makmum membaca Rabbana walakal hamd. Ini perintah Rasulullah. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu, maka bacalah Rabbana walakal hamd. Nah, setelah ini kita sujud. Yang pokok dipahami, hadis dari Abi Hurairah menjelaskan, aqrabul mar'i min rabbih, seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya, wa huwa sajid, ketika hamba itu sujud. Maka ketika sujud itu posisi atau kondisi kita paling dekat dengan Allah. Sambungan hadis tadi, fa'akthiru doa, perbanyaklah doa. Maka nanti banyak macam doa ini yang dibaca ketika kita sujud. Yang umum ini subhana rabbiyal a'la, yang umum. Yang kedua, seperti doa kita ini kepada majelis, subhanakallahumma bihamdik Allahumma firli. Subhana rabbika bihamdik tadi, sambung Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Dalam kajian kitab sunnah dan kitab juga ini mu'tamad, nanti banyak dimacam aneka doa ini. Yang jelas bunyi hadis tadi, perbanyaklah doa. Hadis dari Ali bin Abi Thalib ketika baca sujud, dia baca adalah Rabbana inni zalamtu nafsi faghfirli, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya bahwa ketika orang baca ini, itu ada hadisnya. Nah, kebacaan itu subhana rabbika bihamdi Allahumma ighfirli, itu ya hadis, juga ada hadisnya. Benekeun, ini karena kok, salah lah kok, ada hadisnya. Yang tadi kunci hadis adalah ketika kita sujud ini, itulah posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Maka kesempurnaan sujud, kapan dia sujud yang sempurna itu? Hadis dari Ibnu Abbas itu menjelaskan, umirtu bi an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan Rasulullah ketika sujud, kata Ibnu Abbas, sampai 7 anggota tubuh menyentuh tempat sujud. Yang pertama Nabi menjelaskan jabhah. Nabi katakan jabhah maknanya kening. Namun Nabi menunjuk bukan kening. Wa asyara anfa, menunjuk hidung. Nabi keun jabhah maknanya ini kening, namun Nabi tunjuk adalah hidung. Maknanya bahwa yang pertama, kesempurnaan kening ini menyentuh tempat sujud, hidungnya juga menyentuh tempat sujud. Maka Nabi tunjuk hidung beliau. Jadi anggota pertama yang menyentuh tempat sujud ini jabhah sekaligus dengan hidungnya. Makna yang kedua, Nabi menyentuh atau mengarahkan ke hidung tadi, kalau seandainya tempat sujud itu kotor atau tanah atau pasir, dikhawatirkan pasir masuk ke hidung, itu boleh. Hidung enggak menyentuh tempat sujud. Namun jika alasnya itu memang ada hambal, ada sajadah, ada keramik, ada granit mungkin, yang itu bersih, maka sempurnanya adalah keningnya sama hidungnya menyentuh tempat sujud. Anggota yang kedua adalah tangannya. Tangan mengarah ke kiblat. Berarti 1, 3, 4, 5 kedua lututnya. Ini menyentuh tempat sujud juga.
Nah 6-7-nya itu kedua ujung kakinya. Yang masih normal, yang sehat, kakinya itu diarahkan ke depan. Tujuannya menghadap kiblat. Maka ketika orang duduknya, sujudnya itu kakinya nggak marah ke depan begini kakinya, itu termasuk hal yang makruh dalam sholat. Artinya sembahyangnya sah, namun sahnya itu bersamaan dengan hal yang dibenci. Maka hati-hati. Hadis menjelaskan, Rasulullah aswaqun nas, orang yang paling buruk, orang yang paling jelek, as-sariqah, pencuri. Wa huwa yasriqu bis shalah, dan dia mencuri dalam salat. Sahabat heran-heran. Yang pertama dikatakan orang yang paling buruk, yang paling jelek itu adalah pencuri, dan dia mencuri dalam salat. Sahabat heran bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya pencuri dalam salat?" Rasulullah, as-sariqu fis shalah, orang-orang yang mencuri dalam salat yang pertama adalah malam yutimma ruku'ahu, yang enggak sempurna rukuknya. Jadi ketika ruku gua habis enggak balik dah. Bersihkan, ana bilang dalam bersihkan. Angkara. Kayak balik. Ini pencuri. Atau ketika sujud, 7 anggota tubuh belum tentu pas sujud, kayak hidup. Maka ini orang-orang pencuri dalam sholat yang nggak sempurna rukunya, nggak sempurna sujudnya. Sebagai pengantar, ini mungkin Ibu sambung, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Yang kedua, baca Fatihah guna paling banyak. Bila katanya anak itu artilah Fatihahnya paling panjangnya ada kekuati, ada pun kekuati anak paling panjang. Kiranya lebih afdal. Ya. Saya anak ini, boleh digol. Bila tengok dia tujuh kita boleh jauh apa. Bila tatamah doanya bukan buat itu. Tatamah doa? Tatamah lah itu supaya ada ahla. Karena tatamah jadi yang laki apa itu. Ya. Terima kasih. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah Al-Fatihah benar-benar. Ya, bacaan ketika ruku. Subhana rabbiyal azim. Boleh enggak ditambah dengan wa bihamdi? Hadis dari Wa'il bin Hujr dan juga Abi Hurairah itu bacaannya apa yang dibaca ketika ruku? Subhana rabbiyal azim. Itu hadis yang kuat. Artinya yang pertama ini enggak pakai bihamdihi. Ada hadis yang lemah dari Umamah mengatakan wa bihamdi. Tambah dengan wa bihamdi. Terus yang toh hendak amalkan lebih tepat kita ambil hadis yang kuat yang sahih tadi sampai dia subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Namun kenapa hari ini muncul bacaan wa bihamdi? Banyak kita ini pilih-pilihnya, termasuk kita buku, kalau kita buku tulis, buku tulisan lengkap, itu punya Ustaz Muhammad Hanafi pengarangnya itu menambah dengan wa bihamdi, termasuk doa iftitah. Dalam buku itu halaman 39 ditulis juga ini wajah tuh dalam buku itu. Saya cek
Maka lebih tepat yang sunnahnya dia tapi cik sampai ke azim saja. Enggak baca ini wa bihamdi. Yang pertama. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Kita enggak tahu artinya. Terus kita baca. Apakah sah sembahyangnya? Seorang sahabat namanya dia Khalad Zubaihaki. Tamong masjid sembahyang bini Nabi. Itu 2 rakaat kata Nabi, irji kembali wasalli sembahyang lo. Drone gue sembahyang lo. Sampai 3 kali berulang-ulang. 2 rakaat ada sembahyang, gue berdoa Nabi buka sembahyang lo. 2 rakaat ada Nabi buka sembahyang lo. Yang kena rakaat kata Khalad, takut Nabi sembahyang lo. Ya Nabi Allah, haza ma usin. Ini aku yang paling gol. Yang cik dempubut. Fa'alim ni. Napur nolun. Kata Khalad, Rasulullah. Rasul mengajarkan Khalad Zubaihaki sembahyang. Kata Nabi, idza kumta ila salati, menyodronu nak sembahyang. Yang pertama, wastaqbil kiblat. Menghadaplah ke kiblat. Maka menghadap kiblat dalam mazhab Syafi'i termasuk rukun. Yang kedua, wakabbirullah. Maka takbirlah. Maka sembahyang dihitung kapan dimulai? Ketika orang takbir yang namanya dia takbiratul ihram. Artinya mungkin setelah sembahyang makan minum halal. Namun jika Allahu Akbar yang bunuh halal hana halale, maka sebut dengan takbiratul ihram. Setelah itu, waqra ma tayassara minal Qur'an. Maka maknanya ini bacalah Al-Qur'an adalah Al-Fatihah. Ketika orang baca Al-Fatihah, yang idealnya dia tahu maknanya, betul bacaannya. Kenapa? Bacaan yang tidak betul berubah huruf, merubah makna. Contoh tawali, alhamdu itu pakai ha, tak pakai ha. Kita baca ini walhamdu pakai ha, maknanya dia matilah Allah. Sementara walhamdu segala puji bagi Allah. Kita baca pakai ha, pakai ha kita baca walhamdu, matilah Allah. Allah enggak mati. Maka perubahan huruf tadi merubah dia makna. Maliki yaumiddin. Panjang ni. Ada yang baca Malakuddin. Kalau Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Artinya hana hakim yang paling bijak, yang paling arif, tidak Allah ini dari kiamat. Mungkin hakim dunia jid tak boleh. Tapi kalau Allah hakimnya, kenapa berhabalik? Kita baca Malakuddin, maknanya yang memiliki agama. Maka tadi ini perubahan panjang pendek juga merubah juga dia makna. Kalau begitu, yang sembahyang ini kita pastikan bahwa bacaan kita Al-Fatihah itu benar. Maka itu kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, hampir setiap tiang-tiang di Madinah itu ada dia syekh-syekh itu yang dia sukarela ini mengajarkan Al-Quran. Kita boleh, kita mau kenan pegang syekhnya Al-Fatihah. Yang salah syekh itu sampaikan, ini salah, betul lagi nya. Ini salah, betul lagi nya. Tanpa dibayar. Nah, gitu kan? Yang tidak, kita punya juga orang yang baik bacaan ini, kita nyong orang yang enggak bacaan. Jadi ngomong bacaan dulu. Al-Fatihah kau tu apa? Masalah apa salah aja? Kita betul aja. Itu apa ini? Memastikan bahwa bacaan kita itu benar. Jadi ini Al-Fatihah. Namun, kita sudah belajar bersungguh-sungguh. Bacaan mungkin karena faktor dialek, faktor kebiasaan di kampung dengannya. Dengar menjadi Aceh itu kalau bahasaan
Sa-nya itu, sabo. Nah, itu kan kental sekali ini. Wajah tu, nah, kan tu-nya itu kan ala Acehnya ini. Atau mungkin ala Jawa, dari Jawanya. Itu dimaklumi. Namun bagi orang-orang yang belum pernah berusaha untuk mencari, belajar, sehingga dia nggak tahu, nah ini yang jadi masalah. Ini Al-Fatihah. Yang ketiga tadi pertanyaannya adalah, oh ya, boleh nggak bacaan doa ketika kita sujud ini selain Subhana Rabbiyal A'la? Banyak hadis menjelaskan. Tadi yang pertama, Subhanakallahumma bihamdik, Allahumma firli. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, beliau kalau sujud bacanya dia Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sahabat lainnya pernah baca dia, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Itu boleh. Yang jadi masalah ketika doanya dibaca dalam bahasa Aceh atau dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini yang pertama hadis nggak mengajarkan. Ya Allah na pampulun. Rawahu siapa ini? Walaupun mungkin maknanya sama maknanya. Karena bukan dalam bahasa Arabnya. Yang kita baca buno itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa? Ketika kita ini ruku, sujud, nah itu baca-bacaannya. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak kita tambah? Boleh. Namun dengan yang hadis atau yang sahabat puput atau yang Nabi ajarkan tadi ketika dibaca waktu sujud. Jadi terima kasih. Yang mau bertanya silakan. Waktu dilanjutkan babnya hitungan dia tapi dia pun dalam dia bahkan Rabbiyal Azim dia go. Iya. Punya ketentuan Vietnam atau iya. Kemudian nanti Odunggo kita baca bacaannya 3 kali. Namun begini, betul memang kita dianjurkan membaca doa yang banyak ketika sujud. Namun kalau itu mengganggu khusyuk karena nggak hafal dan kita lebih khusyuk dengan doa yang kebiasaannya, maka yang biasa itu lanjut ke lebih baik. Kenapa? Karena khusyuk dalam sembahyang itu yang paling utama. Sampai nanti karena apa doa semua panjang hilang khusyuknya. Alah belum hilang kagak khusyuknya. Namun bagi yang hafal dan nggak ganggu khusyuknya itu lebih baik. Namun imam disunatkan nggak baca yang panjang-panjang. Imam baca yang panjang-panjang nanti ini diikut makmum pikiran nyopo kedua pudengut, nah pikiran makmum ikut karena terlalu panjang bacaannya. Maka imam dianjurkan baca bacaan yang biasa. Namun sembahyang kedua orangnya, sembahyang tahajud malam, sembahyang kedua sunat kedua orangnya, sunnahnya dia diperbanyak doa ketika sujud. Jadi laginya bawah. Yang lain, ya sambil menunggu pertanyaan. Ini cara sujud. Dari kita berdiri dan sujud. Ada di sini 2 pendapat berangkat dari hadis yang berbeda. Yang pertama hadis dari Abi Hurairah menyampaikan annan nabiyya idza arada ayyasjuda wala yanzil kama yanzilul ba'ir. Nabi ketika mau sujud itu enggak turun. Atau janganlah kamu turun seperti turunnya unta. Falyabda biyadaihi, mulailah dengan tangannya. Summa rukbataihi, baru kedua lututnya. Summa wajhahu, baru
wajah atau jabah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Wa'il bin Hujr mengatakan bahwa annan nabiyya idza arada ayyasjuda fawada'a rukbatayhi. Nabi ketika mau sujud, Nabi letakkan kedua lutut beliau, summa yadaihi, tangannya, summa wajahahu, terus wajahnya. Ini kan beda tadi. Hadis yang pertama tadi turun jarawile, baru tuut, baru wajah. Hadis yang kedua dari Wa'il bin Hujr menjelaskan turun tuut ile, baru jaro, baru wajah. Maka imam mazhab, 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Hambali ikut hadis Wa'il bin Hujr. Turunnya lutut dulu, tangan, baru wajah. Dalam mazhab Maliki ikut hadis dari Abi Hurairah. Turun jarawile, kaki, baru wajah. Terus bagaimana? Tuh yang dacu. Jadi begini kajiannya. Abi Hurairah masuk Islam itu tahun ke-7 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Makna bahwa Abi Hurairah dengan Nabi cuma 4 tahun. Namun kenapa banyak hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah? Abi Hurairah selama 4 tahun ini udip beliaunya saja dengan Nabi. How Nabi gijak? Jaknya. Dan Abi Hurairah tak mikirkan masalah makannya. Tinggal beliau Abi Hurairahnya di Sahifah, panti asuhan ikut Masjid Nabawi. Nah dia makan dari sumbangan orang. Dari pagi ke pagi ini, kecuali kalau Rasulullah pulang ke rumah, Abi Hurairah menemani Rasul. Maka dari riwayat Nabi kencing, yang bawa air Nabi itu cebok, itu Abi Hurairah. Maka banyak hadis dari Abi Hurairah. Abi Hurairah menengok Nabi sembahyang, turun pakai tangan, baru kedua lututnya, itu di masa Nabi sudah mulai menua. Nabi sudah mulai uzur. Sementara Wa'il bin Hujr masuk Islam itu di Mekah. Dan Wa'il ini suka ini, paling suka mengamati sembahyang Nabi. Maka lihat hadis dari Wa'il bin Hujr tentang sembahyang Nabi. Nah, Wa'il bin Hujr mengamati Nabi sembahyang, Nabi masih kuat. Maka kata Wa'il, Nabi kalau mau sujud, kaki dulu turun, baru tangan, baru wajah. Karena beliau memperhatikan Nabi masih kuat. Maka kita ambil begini, yang masih kuat lututnya. Kanan begini, tuh udahnya seumur. Semakin tua kita ini, lututnya semakin lemah. Yang mudah-mudahan adik-adik dulu tertegal. Cuma lagi agak tua kami terasa. Nah, maka yang masih kuat lututnya, yang masih muda ini turunlah dengan lutut. Namun monyokatuha kalau mau tengok, atau mungkin sakit, atau mungkin gonta, gonta pada nyodong untuk masalah, turun pakai tangan. Maka mandu wajib. Ini tadi kalau kita perhatikan hadis dari Wa'il bin Hujr yang masih kuat, Nabi sembahyang yang beliau amati. Dan Abi Hurairah enggak salah juga bila mengamati Nabi sembahyang ketika Nabi sudah mulai uzur. Namun makna itu adalah kedua juga, ini kan sebuah rukhsah, sebuah keringanan yang harus contohkan. Ketika orang mulai sakit, lemah, membolehkan turun pakai tangannya. Yang jangan adalah saling menyalahkan. Kon menan hai meno, kon meno hai menan. Ini misalnya kita hari ini, yang doa yang turun menjaro, tekan, hey yang doa salah. Yang betul sih, turun menjaro, hey.
Yang tu menurut ke haram. Salah jaronya, kamu betul. Nah, timbul saling menyalahkan. Padahal iman wajib. Tinggal ini kondisi kita. Kalau kita masih kuat, pakai dulu. Oh kalau mau, silakan menjaro. Gilaginya. Cara turunnya untuk sujud. Ya silakan. Yang mau bertanya lainnya. Ya. Terima kasih. Ini di mana posisi tangan? Setelah kita takbir. Takbir ini kan tangannya ke depan. Yang paling dong, baca kalau. Nah kakinya juga balik kiblat. Kubri tak kuahnya. Yang lebih kuat sejarahkan dengan bangun. Terlalu besar kita buka. Nanti pas sujud pada duduk rapatkan benar, kaitan. Maka yang paling kita berdoa benar, ala syafi'i dia sejengkal. Namun tadi sesuaikan. Nah, takbir yang benar tangan dibuka dan dia menghadap kiblat. Kamarnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pilihannya mana ukuran tingginya? Yang pertama hadis jelaskan dari Abu Hurairah, hazwa mangkibai, sejajar dengan bahunya. Maka hari ini boleh angkat dengan bahunya. Yang kedua, dari Wa'il bin menjelaskan hazwa uzunai, dengan telinganya. Maka kalau mazhab Syafi'i, Hambali bahu. Kalau mazhab Hanafi telinga, nungguin. Maliki video kita katakan begini. Kedua ukurannya. Berarti ini boleh nyopijit. Ini ukuran tadi angkat tangan untuk kita ini takbir. Tapi anak-anaknya Allahu Akbar anak-anaknya aja. Atau bodoh Allah Akbar. Bodoh. Ini ukurannya. Jadi kita ini bahu. Kedua ini telinga. Terus setelah itu hadis dari Wa'il bin menjelaskan tadi bahwa tangan kanan di atas tangan yang kiri. Ini semua mazhab sepakat. Termasuk Maliki, walaupun sebagian Maliki mengatakan boleh dilepaskan, namun yang kuat dalam mazhab Maliki itu juga yang kanan di atas yang kiri. Pak posisinya, yang pertama di atas punggung tangannya. Ini aja. Yang kedua di atas ini kepala tangan, madu. Itu juga boleh, taruh aja. Yang ketiga di bawah tangan ini, yang bawah, taruh tangannya. Yang keempat boleh digenggam. Ada jelaskan waqabada yaminu ala shimali, yang kanannya menggenggam yang kirinya. Tapi kan ada pilihan. Ini wajib. Ini boleh, ini boleh, ini biji, ini haji, dinginan. Jadi ini betul. Nah, ini di mana letakkan? Yang pertama harus menjelaskan ala sadri, boleh di atas dadanya. Yang kedua, tahta surah, di bawah pusarnya. Yang ketiga boleh antara dada dan pusar. Itu isinya. Kalau kajian mazhab, laginya Hanafi, laginya Maliki. Kalau ini sih. Ya. Ya kan? Alamat Syafi'i tadi antara dada dan pusar. Ada kenapa? Termasuk kita Fathul Mu'in membaca itu agak sedikit ke kiri. Karena jantungnya di sini.
itu jantungnya. Namun ini menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Seorang sahabat niat Abi Thalib kena panah, luka, menutup lukanya. Kalau kita menjujur, Ali nggak kena panah hari juga. Pada kena panahnya, menutup lukanya. Namun yang kuat tadi boleh terjadi 3, kayak dia salahnya antara dada dan pusat. Ini posisi tangannya. Nah bagaimana? Apakah sah? Sah sembahyang. Namun sahnya itu diikuti dengan kebencian. Terus ketika kita sujud, apakah di belakang tangannya? Maka kalau ambil di awal tadi sebatas bahu, Allahu Akbar, sujudnya juga sebatas bahu. Kalau awal tadi ambil telinga batasnya, Allahu Akbar, pas sujudnya ambil ukuran telinga juga. Itu lebih tepat. Ini ukuran ini, kita ambil ini misalnya takbirnya, maka pas sujud juga yang tangan di telinganya. Oh, ambil ukuran dari bahu ukurannya, berarti pas sujudnya juga ambil ukuran bahu. Terus ada orang pas sujud tangannya di pinggangnya, apakah sah? Sah sembahyangnya, namun diikuti sama kebencian. Ini lebih baik diukur lagi nya dan maknanya. Jadi lagi yang apa? Sabar ke masalah niat. Baik. Niat. Terima kasih Pak Yus. Ini niat. Nabi, sahabat itu nggak pernah mencontohkan tentang niat. Dari hadis, ada nggak Nabi pas sembahyang ambil niatnya? Kita nggak temukan hadisnya. Atau para sahabat ketika mau sholat ambil niat, kita nggak temukan juga hadisnya. Namun ini terkunci dengan hadis induk. Bunyi hadisnya innamal a'malu binniyat. Setiap amalan mesti dengan niat. Likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan sesuatu apa yang dia niatkan. Ini hadis muncul ketika orang muslimin mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya bahwa sebelum hijrah ini hadis belum muncul nih. Ketika di Mekah hadis belum muncul nih. Kapan munculnya? Ya ketika mau hijrah. Maka Imam mazhab ini nggak sepakat dalam hal niat ini. Dalam mazhab Hanafi yang paling tua, termasuk juga tabi'in, dia murid dari Anas bin Malik, dan sahabat. Kata beliau, niat dalam sembahyang itu sunat. Kalau sunat nggak pakai niat sah juga, kan sunat. Ini mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hambali yang paling mudah itu syarat karukun. Namun dalam mazhab Syafi'i Maliki, dua mazhab itu rukun. Niat. Ini para imam mazhab nggak sepakat. Menetapkan apakah niat itu rukun. Hanafi dari sunat, Hambali syarat, sementara dua mazhab ini Maliki, Syafi'i itu dia rukun. Namun juga rukun. Kalau kita tengok kita Syafi'iyah, termasuk kita ini Syafi'i juga ini adalah fikih mu'tamad punya Imam Syafi'i juga. Itu niatnya sebelum takbir. Bukan ketika takbir, bukan setelah takbir. Definisi sembahyang semua kita menjelaskan. As-salatu hiya, sembahyang itu adalah a'malun, semua gerakan-gerakan, wa aqwalun, bacaan-bacaan, muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir. Dengan niat, dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Ini definisi apa itu sembahyang. Hanya saja dalam kitab Syafi'iyah biasanya ini apa itu niat?
Kalangan Asy-Syafi'iyah memberikan definisi niat adalah qasdul qalbi, kesengajaan hati, keinginan hati, bil fi'li, untuk mengerjakan sesuatu, muqtarinan bil fi'li. Nah, ini kata muqtarin, berdekatan dengan amalan itu. Artinya kalau dia berdekatan, nggak masuk berdekatan. Rumo luntuh mau rumo banyak kan tuh, tapi kan sabar rumo. Ini ke mana berdekatan tadi. Nah, Imam Syafi'i pendapat bahwa kenapa mesti niat itu berdekatan dengan sembahyangnya. Tujuan beliau adalah untuk lebih khusyuk. Itu lebih khusyuk. Al-mazhab Hambali ataupun Hanafi ketika orang masuk masjid, kalau itu niat nak sembahyang Isya 4 rakaat, dah sah niatnya. Namun dalam mazhab Syafi'i itu ambil niatnya tak kala mau takbir. Bagaimana takbir ala Syafi'i? Ketika orang angkat tangan, nah ala mazhab Syafi'i Allahu Akbar habis di bahunya. Kalau bacanya di sini, kapan dia baca niat, kapan dia takbirnya? Usolli, Allah salli, akan lalu. Maka tadi ini yang lebih tepat kita ambillah niat itu sebelum Allahu Akbar, dan dia berdekatan. Itu ala mazhab Syafi'i. Itu jelas. Terima kasih. Pertama ini 2 berdiri di atas. Iya. Nah sekaligus langsung yang kedua kan sekaligus baru nggak mungkin sekali. Ya. Dia menjadi aku dia bahkan. Betul. Jelas. Ini penjelasan bahwa niat itu harus yakin, ta'aruf yakin itu. Nah, Ya. Yang pertama bahasa ta'yin. Apa itu bahasa ta'yin? Ta'yin dari bahasa dia ayyana yu'ayyinu. Maknanya menentukan. Orang sebelum sudah maghrib sembahyang sunat, oleh isya sembahyang sunat, maka niat tadi ini membedakan mana sembahyang yang fardu, mana dia sembahyang sunat. Itu dia ta'yin. Oh, ini untuk sembahyang sunat. Oh, sembahyang wajib. Apakah mesti kita baca 4 rakaat, 3 rakaat? Kajian masih nggak sama ini. Kenapa? Karena sembahyang itu kajilah isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kejelas. Namun ditentukan, karena ada juga dari bilangan sembahyang sunat yang 2 rakaat. Maka makna dia ta'yin itu adalah menentukan nyebut sembahyang. Apakah sembahyang isya atau sunnah ba'diyah isya? Nah, gitu kan? Ini namanya ta'yin. Terus yang kedua tadi ta'yin. Ini kata-kata arada. Ini kalau dibilang dia arada itu menampilkan. Al-isti'rad penampilan. Maka ta'arud itu setelah ditentukan persiapan untuk sembahyang itu. Itu dia ta'arud itu. Maka memang dikaji kalangan Syafi'i yang lebih agak mendetil mengkaji ini. Kenapa? Karena tadi Imam Syafi'i menempatkan niat sebagai rukun. Dalam kalangan anak Hanafiyah nggak terlalu tegang masalah ini. Bahkan dalam mazhab Hanafi ketika orang dari rumah mau ke masjid sembahyang jamaah Isya, niat dari rumah langsung masjid, tamam itu niat. Kecuali orang ini sampai simpang pohon, juga pilih. Nah, itu batalkan niatnya. Nah kan, orang dari rumah nyos sembahyang Isya masjidnya. Kecuali sembahyang duduk di rumah langsung ke masjid. Dalam mazhab Hanafi susah niat. Namun semua mazhab tanpa khilaf menyepakati bahwa niat itu dalam hati. Mahalluha qalbu. Ini tanpa khilaf.
Kalangan Asy-Syafi'iyah begitu juga. Mengatakan bahwa niat itu adalah dalam hati. Maka niat bagian dari kerjaan hati. Ada di kitab ini ada dia fi'lun, ada dia qaul, bacaan, ada dia qalbun. Yang buat qalbun ini dia nih. Niat. Namun dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk melafalkan tujuannya adalah membantu hati. Namun begini, orang sembahyang Isya, dia lafadzkan sengaja saya sembahyang Isya 4 rakaat, wabillahi ta'ala, Allahu Akbar. Namun hatinya pegah 5 rakaat, nggak sah niatnya. Namun hatinya pegah, hatinya katakan hati tadi, luntuan sembahyang Isya 4 rakaat, wabillahi ta'ala. Lisannya keseleo, rukun 6 rakaat, sah niatnya. Kalau begitu yang dihitung niatnya di hatinya, bukan ucapannya. Nah tepat, hatinya ke menumpuk rakaat, lisan ke puji. Itu lebih tepat. Tidak gini kawan. Sebab kebiasaan yang awal sebelum memang kena mungkin versi Imam Syafi'i karena niat itu sebagai rukun, makanya letakkan niat itu sebelum takbir, maka dia perlu buat lafaznya. Maka dia kalau mau jamu-jamu imam, siapa imam dan yang semayang kita dia usah lupakan syari dan sebagainya. Itu datang dari dia. Jadi yang dapat itu Vietnam yang ada sertifikasi siangnya. Ya. Ini masalah niat. Ada enggak kita itu mengajarkan bacaan tadi usolli misalnya tadi usolli salatal isya atau usolli fardal isya atau usolli sunnatal ba'diyah isya atau apa gitu kan. Nabi kan mencontohkan tadi lafaz niat. Sahabat juga enggak mencontohkan. Maka ketika orang melafazkan usolli itu terjemahan dari karena dia mau sholat, maka niatnya usolli dia baca. Yang kedua, nawaitu ini terjemahan dari bunyi hadis tadi. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Nah, nawaitu katanya mana itu terjemahannya. Apakah boleh? Kawan. Lu nyokan anjir sarah lu, sana pun sarah lu. Yang lu untuk saja anjir. Ilungkun bahan. Niatnya adalah saja. Ji. Kalau itu lebih khusyuk dan doa nak depu nak soli nak depu. Nak ikut nak depu je. Ya depu luntuan. Sengaja luntuan sembahyang fardu isya 4 rakaat. Mereka boleh tak boleh enggak? Boleh. Sah. Karena Allah enggak dari Arab. Allah enggak dari Arab. Gimana? Apakah sah niatnya gitu ya? Sah niatnya. Allah tahu. Namun kalau kita tahu bahasa Arabnya, ya ke bahasa Arab ini. Usolli fardhu zuhri misalnya. Kalau kita nggak tahu ini mengungkapkan bahasa itu, ada niat, takut bahasa itu jin. Kenapa jin? Yang pertama tadi Nabi enggak mencontohkan dengan bahasa jin. Makanya nggak ada patokannya. Kecuali Nabi mencontohkan bacaannya ini baca ya, sahabat ini bacaannya ya, maka itu. Namun sejauh ini kita nggak menemukan hadisnya Nabi ketika niat membaca usolli atau Nabi ketika niat membaca nawaitu. Makanya sebenarnya kalangan lo, kalau berga nawaitu, hanjitnya usolli, naikkan lo, hanjit usolli nawaitu, timbul perbedaan tadi. Misalnya menyalahkan, yang usolli menyalahkan nawaitu menyalahkan usolli, padahal pangkai nampak pangkai. Kenapa bangkai?
terakhir. Iya. Apa niat dia agak lebih sederhana. Apa niat yang pegang tiga takbir. Niat yang pegang kedua takbir. Yang tepat ini yang niat dasar dua takbir. Ya. Oh. Karena kan dihitung dia sembahyang itu bukan niat itu mulai. Semua definisi termasuk definisi sembahyang tentang kita Syafi'iyah yang kita lihat juga dihitung sembahyang itu mulainya dia bukan diniat, namun diawali dengan takbir. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Terus muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Kemudian pun, jadi kalau bahasa Arabnya apa sembahyang itu? Mahya salat as-salatu hiya, tadi pekerjaan, gerakan diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Namun tidak. Semua definisi apa itu sembahyang, bacaan, gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jelas. Saya jelaskan. Ya. Emang terasa ini yang kedua D? Itu mah betul. Sembahyang sunnah dan sembahyang wajibnya sama dengan sembahyang. Ya betul. Jadi sembahyang sunnahnya kapital. Jadi saya buat satu itu yang penting. Baik kira-kira. Kapitalnya wajib. Padahal yang sembahyang wajib kalau dari awal. Tapi yang saya dua saya menolak. Tapi ini yang terjadi. Dia no. Ya. Tapi yang dia no. Dia sembahyang sunnah, tidak dia sunnah. Ya. Tapi yang jawabnya. Terima kasih, Pak Kasih. Ya. Hadis dari Abi Hurairah itu menjelaskan, nahana Rasul melarang kami 3 hal. Yang terakhir ini, ketika orang duduk antara sujud, kakinya maaf belakangnya. Kaki buat begini atau begini. Ini hal makruh. Jadi kakinya ini hal makruh. Yang betulnya dia kaki kirinya dibentangkan, ininya didirikan dan jemarinya dilipat. Jadi sunnah Nabi begini. Makanya ini disebut dengan duduk iftirash. Apa makna iftirash? Itu kasur. Bentang kasur. Apa kasur? Kaki sebelah kita ini jadi kasur. Iftirash namanya. Yang penting duduk iftirash. Ini iftirash. Yang lagi penuh apa sih? Yang lagi penuh. Ini tawaruk namanya. Tawarukan. Yang pengennya adalah ketika orang sembahyang 2 rakaat, akhir, naik tawaruk, naik iftirash, yang do itu, cuma 2 aja. Menurut kajiannya. Yang pertama hadis dari Abu Umayyah menjelaskan awalnya ini, idza kabbara imam bakal seterusnya. Nah, di ujung itu kata beliau, anna nabiyya fi rak'ah al-akhirah. Nabi sembahyang terakhir, rakaat terakhir itu duduknya tawarruk. Hadis yang kedua menjelaskan bahwa anna nabiyya fi kulli siratain 2 rakaat iftarasha. Setiap 2 rakaat duduknya iftarasha, bukan tawarruk. Maka kajian mazhab nggak sama. Dalam mazhab Hanafi mau yang 2 rakaat, yang 4 rakaat duduknya iftirash. Itu Hanafi. Mau yang 4 mau yang 2 rakaat. Kalau dia mesti ada dia. Mau yang 2 rakaat, yang 4 rakaat, ini itu ala mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki sebaliknya, yang 2 rakaat tawarruk, yang 4 rakaat tawarruk, terus semua terakhir tawarruk. Dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Ketika 2 rakaat, saya dengan isya 4 rakaat. Nah, ketika 2 rakaat, iftirash, rakaat yang keempat tawarruk. Itu ala mazhab Syafi'i.
Dalam mazhab Hambali hampir sama dengan Syafi'i. Bedanya, kalau mazhab Syafi'i sembahyang subuh misalnya, kan 2 rakaat. Tahiyat akhirnya, walaupun sudah 2 rakaat, ini dianggap dia duduk tahiyat akhir. Maka duduknya tawarruk. Dalam mazhab Hambali ini sedikit. Kalau Hambali yang 4 rakaat sama dengan Syafi'i, yang 2-nya iftirash, terus yang keempatnya tawarruk. Namun dalam mazhab Hambali yang 2 rakaat itu duduknya iftirash. Kenapa? Hadis menjelaskan anak Nabi ya setiap 2 rakaat duduknya iftirash. Jadi sunnah bukannya 2 wajib, nyata 2 ni pendapat ni imam yang duduk Karena kata Ahmad bin Hanbal, hadis Abi Humaid tadi itu Nabi menjelaskan sifat sembahyang 4 rakaat. Wa amma fi raka'ah al-akhirah, rakaat yang terakhir, anna Nabi tawarraka. Nabi tawarruk. Ini Nabi menjelaskan sifat sembahyang yang 4 rakaat. Nah kata Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi yang 2 rakaat duduknya iftirash. Tapi kalau begitu, yang mau ambil iftirash itu boleh hadis tadi dan boleh Imam Ahmad bin Hanbal juga yang duduk setelah subuh 2 rakaat dari subuh itu namanya tawarruk, itu ala mazhab Syafi'i memahami hadis dari Abi Humaid. Dua aja. Ada dia. Ini baik ini untuk nak kata nyawa mah. Udahnya dia nanti duduk. Ya, kau ni dia boleh. Ini nyawa kita nyawa. Ya. Sang kami. Dan pernah. Kalau wajah sang nak tanya, mungkin nak tanya. Ya. Itu tak Kalau ada. iftitah seluruh di sunnah saja tetap Ya. Ini doa iftitah. Apa yang kita baca setelah takbir Allahu Akbar. Kata Abi Hurairah, ya Rasulullah, ra'aituka sakita Hunaina. Dan kalian diam. Pun dibaca. Rasulullah, ketika saya diam sebelum baca Fatihah, yang saya baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Sampai habis ini. Begini. Nanti dia ada 7 macam doa kita. Sabab no? Ya. Yang kedua, wajahtu wajhiyya lilladzi fatara samawati wal ard. Terusnya, yang ketiga, Allahu akbar kabira. 3 kali. Walhamdulillahi katsira. Lego. Subhanallah juga lego je. Terus, ini kau nak dibaca doa. Sekarang yang tu yang dah coba. Nabi membaca wajah tu wajhiyah ini untuk sembahyang malam, tahajud, witir, taraweh. Nabi baca wajah tu wajhiyah. Yang kedua, Nabi baca Allahu Akbar kabira itu untuk sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Nah, untuk sembahyang fardu yang dibaca adalah Allahumma ba'id. Seandainya saya boleh mewajibkan ini, saya akan mewajibkan. Saya cuma menghafal Allahumma ba'id. Namun begini, kena tidak ada ustaz lengkap duha. Saya apa ya ustaz? Kayak biasa mewajah tu ustaz kiban. Benar kan? Boleh pakai wajah tu, namun jangan pakai ini wajah tu. Cukup wajah tu saja. Wajah tu wajhiyah lilladzi fatara samawati. Jangan pakai ini. Kenapa jangan pakai ini? Nabi membaca ini wajah tu, itu Nabi setelah menyembelih kurban.
Setelah kurban disembelih tadi, namanya hadisnya Nabi menghadap ke kiblat. Nabi baca inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati seterusnya. Namun yang baca kemarin tadi ini tanpa ini. Maka lebih tepat kalau kita pakai wajah tu, pakailah wajah tu saja, jangan pakai ini. Namanya lebih baik memang Allah Maha Baik. Yang hafal teruskan. Namun gak benar benar, ada mungkin lah Ustaz. Kedua apa lah Ustaznya? Kamu kebiasaan. Langsung enggak usah kita boleh. Ketika orang setelah Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Apakah sah sembahyangnya? Sah sembahyangnya. Namun itu makruh. Meninggalkan yang sunat. Itu makruh. Artinya sebenarnya sah, tapi diikuti oleh kebencian. Ini sebenarnya kebencian udah makruh. Maka tepat memang dia. Oh, saya biasa Ustaz, Allahu Akbar kabira. Oke-nya. Allahu Akbar kabira. Tapi dalam hadisnya ini lego. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Lego ji. Itu hadisnya. Namun dalam kitab Fathul Mu'in yang saya baca itu boleh digabung. Dapat kitab itu. Boleh gabung Allahu Akbar kabira dengan wajahtu wajhiyah. Apakah boleh? Ini kan doa. Ini yang sunat. Nabi mengamalkan. Ya silakan. Kalau ada waktunya gabung Allahu Akbar kabira dengan wajahtu. Dek salah ci. Kayak gabung yang gabung kan doa. Karena kan bila tadi ini arti kayak sembahyang itu apa sembahyang kan doa saya bahasa hari. Banyak doa situ. Jadi yang tadi menggabungkan tadi gabung surah Allah Akbar kabira dengan wajah itu ya silahkan. Namun tadi kalau mau jelasnya Nabi itu sembahyang fardu menggunakan Allahumma baik, sembahyang malam wajah itu sembahyang sunat Allah Akbar kabira. Saya baca semuanya saya baca. Pas sembahyang sunat Allah Akbar kabira. Tajuk malam tajuk itu tadi wajah itu sembahyang isya Allahumma baik. Jadinya ayo. Terima kasih. Ini kan imam dia membaca Al-Fatihah. Nah imam memberi peluang untuk baca Al-Fatihah, nah imam tidak memberi peluang akibat. Ini nggak apa-apa, waktunya agak masalah. Mana sih? Bengih lah, bengih. Ya, ini terakhir ini pertanyaannya. Nanti punya pending untuk selanjutnya. Ini bagaimana hukumnya makmum membaca Al-Fatihah. Kalau sembahyang sendiri, semua kita ini wajib baca Fatihah. Dan semua mazhab walaupun Hanafi cuma 6 rukun sama sembahyang termasuk Fatihah. Kalau begitu enggak sah sembahyangnya tanpa Fatihah. Namun kajiannya ketika berjamaah imam baca Fatihah jahar, kalau imamnya baca sir Fatihahnya semua wajib baca juga. Yang masalah ketika imam membaca ini jahar. Sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Mazhab yang paling tua, mazhab Hanafi, mengatakan kalau imam baca Fatihahnya jahar, makmumnya hukumnya makruh tahrim, makruh mendekati haram membaca Al-Fatihah. Dalilnya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau Al-Qur'an dibacakan, dengarkanlah, perhatikanlah. Nah, imam baca Fatihah jahar itu Al-Qur'an. Dengarkan, perhatikan. Itu baca mulai. Kata Imam Hanafi. Dua mazhab, Hambali dan Maliki. Ketika imam baca Fatihahnya jahar, maka makmum cukup diam saja. Hampir sama dengan Hanafi, namun kan menghukumi ini terlalu tegas kayak Hanafi. Tapi tegas. Yang baca Fatihah tengah, dia berkata lain. Makruh hukumnya. Ini maka haram, kata Hanafi. Yang dua mazhab ini ketika makmum baca Fatihah jahar, yang lain diam. Apa dalilnya? Man kana lahu imamun, yang punya imam,
Fa qiraatul imam qiraatuhu, bacaan imam, bacaan dia. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun imamnya itu baca Al-Fatihah jahar, makmum tetap baca Al-Fatihah. Dalil Imam Syafi'i adalah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hana sah sembahyang monyohana Al-Fatihah. Yang menarik dalam kitab Fiqh Sunnah punya saya Sabit ini dibuat analisis kajian. Sekarang, jikalau juga makmum membaca Al-Fatihah, pertanyaannya kapan makmum membaca Al-Fatihah? Yang pertama, ju'ilal imamu liyu'tama bih. Imam dipilih untuk diikuti. Kalau begitu bacaan makmum enggak boleh mendahului imam. Imam baru Ar-Rahman Rahim, makmum wala dalin. Kawai. Awal dari imam. Artinya bahwa kalau dia dulu dari imam, tandanya bahwa dia tidak mengikuti imam. Terus, ketika imam baca Al-Fatihah, dia baca juga. Nanti kalau imamnya salah, jangan tegur. Hedo gabung bacaan roji, memang baca-bacakan roji. Kalau imamnya, kalau di waktu baca ini ketika imam diam, walad dalin, diam imamnya. Namun imamnya sinak saat-saat tengah langsung bismillah. Bahkan walad dalin, amin, bismillah. Langsung bismillah aja. Baca, anda baca Al-Fatihah baru kalau bismillah namanya. Nah kalau begitu kata Syekh Sabit, lebih tepat adalah ketika imam baca Al-Fatihah, kita baca dalam hati. Itu pendapat Fiqh Sunnah Syekh Sabit. Kalau kita mau jujur juga yang ikut ala Syafi'i atau mazhab Syafi'i, setelah walad dalin, maka ini imam ala mazhab Syafi'i diam. Diamnya itu seukuran membaca Al-Fatihah. Kenapa tadi? Dalam mazhab Syafi'i makmum baca Fatihah. Kapan baca? Ketika imamnya walad dalin, amin, diamin imamnya, berikan waktu ke jamaah atau makmum untuk baca Al-Fatihah. Namun hari ini banyak orang aku Syafi'iyah, namun ketika walad dalin langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat terus. Maka mungkin lebih tepat kita ambil pendapat Syekh Sabit. Ketika imam baca tadi Al-Fatihah, kita ikuti, kita baca juga dalam hati. Ini pendapat pengarang kita Syekh Sabit Fiqh Sunnahnya. Kalau misalnya imamnya memberi peluang, apa wajib baca Al-Fatihah? Iya. Kalau imam beri peluang tadi baca Fatihah, baca Al-Fatihah. Baca Fatihah. Kenapa? Nah, makna Al-Fatihah itu sangat-sangat mulia sekali. Ketika seorang hamba bacakan tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, ini diskusi ini. Hambaku memujimu. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku memuliakanku. Nah, ketika tadi bunyi ayatnya Maliki yaumiddin, kata Allah, li abdi masa'al. Bagi hamba-hambaku itu apa yang dia minta, aku kabulkan. Makanya setelah itu doa semua itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis ini doa semua ini. Karena kata hadis kursi ini, li abdi masa'al, bagi hamba itu apa yang dia minta. Maka kan kita berdoa itu kan cukup mustajabah. Maka kalau gitu ada peluang dari baca Fatihah, kita baca. Ini lebih baik. Yang nggak memberi nggak bisa baca ya. Nah. Satu lagi, memang Jibril lah. Jibril yang baca Al-Fatihah kan antuk lah. Antuk banyak kan mulai dengan ayat yang lain. Yang ditanya yang baca Al-Fatihahnya apa? Dan lanjutkan terus ataupun dia ikuti imam. Iya. Sang-sang gaji tapi aneh kelas juga, aneh kelas ikan gaji juga. Gaji tapi aneh kelas gaji ikan gaji. Sikan gaji, komandum gaji. Kebabi juga lekon. Ya. Ketika diberikan waktu misalnya berpecah mungkin 5 menit misalnya, sampai 5 menit itu paling 5 menit. Antuk pi. Namun bunuh hasa bae pre.
Kalau begitu kalau imam nanti ini ukurannya setelah waladhalin amin, imam diam, imam baca Fatihah 3 waktu dalam hati lo. Apa ini ukuran waktu diberikan ke makmum. Ini berubah. Tapi kalau hukum mantap sang jadi kelamaan atau terlalu cepat. Enggak baru sampai ini iya kena wudu, habis bismillah katanya. Ini kiban, teruskan aja. Teruskan. Ya. Ini baru baca ini iya kena wudu, iya kena nasta'in, imam bismillahirrahmanirrahim, teruskan. Kan? Namun makmum enggak disunatkan baca ayat pendek. Nabi ketika sembahyang jadi imam, nah sahabat ikut. Dia baca ayat yang dibaca. Ada sembahyang, bilangnya, "Tuh baca Al-Qur'an dulu." Ini Rasulullah. Kata Nabi, makmum cukup baca Al-Fatihah. Enggak lebih. Kalau begitu, kita baru sampai ini ke iyyaka na'budu, namun ke bismillah imam sambung ayat, lanjutkan dan diam. Namun nanti, walaupun Imam Syafi'i mengatakan bahwa makmum dalam sembahyang jahar tadi wajib baca Al-Fatihah bagi makmum yang masbuk, yang telat. Namun dapat ruku dengan imam, tetap dihitung 1 rakaat walaupun makmum ini enggak baca Al-Fatihah. Maksudnya? Ketelat benar. Imam ruku. Dia baru nih Allahu Akbar. Ruku dengan imam. Maka dia enggak mesti menambah lagi dengan 1 rakaat lagi, cukup. Dihitung dia 1 rakaat walaupun orang itu enggak membaca Al-Fatihah. Karena bunyi hadis, "Paman adraka ruku faqad adraka rakaah." Yang dapat ruku dengan imam dihitung 1 rakaat. Nah, semua mazhab sepakat ini. Termasuk Syafi'i. Walaupun tadi kan walaupun jemaahnya ini enggak baca Fatihah. Sangat jelas. Ya, terima kasih banyak. Ini pada bilah memang. Dan contoh-contohnya. Mohon maaf segala kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.